ada Rasul datang. Iya, Sallallahu Alaihi Wasallam, tokoh, ruang guru. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, abang kita nih. Mas Yono, Mas Yono, sehat walafiat Mas Yono. Ini mah pasukan marinir harus susut marinir. Kopas Anda mau ke marinir harus disut. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua Forkomas Forum Komunikasi Masjid dan Mushola Makassari, yakni Bapak Haji Eman Sulaiman SEMM, Ketua DKM Al-Hidayah, yakni Bapak Haji Bagi Monandar, yang sama-sama kita hormati seluruh Ketua DKM yang berada di Makassari yang alhamdulillah tidak syukur kepada Allah. Dalam hal ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita. Dari pertama sudah menjalankan dan dilanjutkan dengan taklim yang diadakan oleh kajian sebelumnya. Tidak lupa pula kita haturkan kepada kedua kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dari memandu acara pada pagi hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama pembukaan, kedua ketiga sambutan, yang keempat tausiah. Memancar, air wudhunya memancar. Dari guru kita yang mulia Ustaz Hikmat, yang terakhir penutup acara kedua, yakni pembacaan hafizan Quran. Dalam hal ini kami mohon persediaan Ustaz Hikmat kepadanya kami persilakan. Maaf, itu duduk soalnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf. إن أردنا
أشهد إنهم لكاذبون أتقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله الخالق العظيم. Acara selanjutnya sambutan pertama, kami mohon kesediaan Bapak Ketua DKM Al-Hidayah. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak Haji Pagi Menandar. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Forkomas Bapak Haji, juga Ketua DMI Kecamatan Durensawit Pak Yai Haji Tobri Hasan. Alhamdulillah beliau senantiasa membersamai kita pengajian Forkomas ini. Juga yang kami hormati terus Ketua DKM tetangga Pak Haji Edi Wijaya, Ketua, juga para pengurus DKM Al-Hidayah. Ujian kita memberikan kita kekuatan kesehatan untuk bisa bertemu kembali di Masjid
Al-Hidayah ini pemilihan ketua baru tanggal 26 atau 2 pekan yang akan datang, insyaallah. Insyaallah 2 pekan yang lalu, 2 pekan yang akan datang memiliki ketua DKM baru, dan insyaallah juga jamaah Orkomas akan tetap membludak mana di Masjid Al-Hidayah. Itu saja mungkin sambutan dari kami, tidak berpanjang lebar untuk mengangkat waktu. Dari saya sekian, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Ketua Orkomas, yakni Bapak Haji Eman Sulaiman STMM. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus semangat. Utang-utangnya mau lunas ya? Kalau lagi bijaksana, salat dan maka doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'inu a'malana ma yahdihillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Amal ibadahnya dalam fasilitasi acara ini diterima dari masyarakat. Amin. Teman-teman, para pengurus lainnya tidak mengurangi rasa hormat saya yang telah mendorong Orkomas sebagai besar yang hari ini terus menghadiri adalah beberapa informasi yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan ini baik dan semua kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, disampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Orkomas. Ini acara inti tausiah dan doa insyaallah akan disampaikan oleh guru kita mulia Al-Ustaz Hikmahyar Ayyubi SMA. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salat dan salam kita haturkan, kita tunaikan dan kita sampaikan kepada manusia yang paling agung dan mulia, pemimpin para nabi dan rasul sekaligus penutupnya, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin dan rahmatan lil alamin. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Beliau berpesan kepada kita semua umatnya, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih aminan fi sirbih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang di pagi hari dalam kondisi mendapat nikmat sehat wal afiat, mendapat nikmat rasa aman di tempat tinggalnya, dan memiliki makanan pokok walaupun hanya untuk di hari itu saja,
Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, faka'annama hizat lahu dunya, maka orang tersebut seakan telah dikumpulkan seluruh dunia dan seisinya bagi orang itu. Maksud dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya ini, betapa banyak nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang belum mampu kita syukuri, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Dan ada beberapa nikmat yang sudah terbiasa dan rutin kita rasakan, seperti kita saat ini sehat walafiat, seperti saat ini kita memiliki negeri yang aman dan sentosa, dan kita juga memiliki makanan di rumah kita masing-masing. Bahkan di bawah sudah terhidang makanan yang disediakan oleh DKM. Ini berita gembira buat semua. Maka sebenarnya kita semua ini sudah dikaruniakan oleh Allah dunia dan seisinya. Yang ada justru kita ini begitu kurang sekali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 nikmat yang besar. Dengan sehat walafiat kita bisa beraktivitas, beribadah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara doa yang Nabi baca selepas bangun dari tidur, selain dari yang mungkin biasa kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, jika jemaah buka dalam kitab Sunan Imam At-Tirmidzi dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di antara doa yang lain yang Nabi baca bangun dari tidur adalah alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa raddat alayya ruhi wa adina li bi dzikri, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan tubuhku ini, mengembalikan ruh pada jasadku, dan memperkenankanku untuk mengingatnya dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita ingat kembali nikmat yang begitu besar ini, sehat walafiat. Kita diingatkan oleh Allah 3 tahunan lalu ketika masa-masa Covid, betapa berharganya, betapa bernilainya nikmat sehat walafiat. Ini investasi yang Allah berikan kepada kita untuk kita maksimalkan. Dan tentunya kita maksimalkan nikmat sehat ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita semua dalam ketaatan, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini, dan Allah akan kumpulkan kita bersama di surga Firdausnya yang tertinggi. Mudah-mudahan masuk surga semua tanpa hisab dan tanpa adab. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita sudah mendengar puji-pujian dan qasidah terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rabiul Awal sudah berlalu berganti dengan Rabiul Akhir, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya kita senantiasa mengingat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah sholat saja kita wajib menyebut nama beliau, wajib menyanjung beliau di tahiyat terakhir kita. Dan semua mazhab sepakat di antara rukun sholat adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahiyat yang terakhir. Kalau tahiyat pertama memang terjadi perselisihan di antara mereka, tapi kalau sudah tahiyat yang terakhir, baik duduk tahiyatnya, baik ucapan at-tahiyatnya, baik tasyahudnya, ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah riwayat Ibnu Abbas, dan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh riwayat Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lain, sampai dengan salawat dan mengucapkan
mengucap salam penutup sholat semuanya adalah bagian dari rukun sholat yang wajib kita lakukan, sehingga jika tidak bersolawat kepada Nabi dalam sholat kita, bisa dipastikan sholatnya tidak sah. Nabi juga menganjurkan kepada kita di setiap hari dalam zikir pagi dan petang paling tidak bersolawat kepada beliau sebanyak 10 kali. Dan Nabi juga menekankan kepada umatnya, wahai umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku cinta kepada beliau, mengaku cinta namun mendengar nama beliau tak mau bersolawat kepada beliau, Nabi tegaskan, al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Yang maknanya al-bakhil, seseorang dia dikatakan bakhil. Siapa di antara kita yang mau dipanggil bakhil? Bakhil, pelit, medit, bingkorek, kikir, dan sinonim-sinonim jelek yang lain. Kata Nabi, orang yang kikir itu bukan yang tak mau memberi bantuan, dia memang pelit, akan tetapi ada yang jauh lebih pelit lagi. Seseorang yang tak mau memberikan bantuan kepada orang lain, tak mau memberi kepada yang membutuhkan, memang mereka itu pelit. Tapi kata Nabi, ada seseorang yang jauh lebih pelit lagi, dan dia ngaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah man dzukirtu indah, orang-orang yang ketika namaku disebutkan di sisinya, falam yusalli alayya, namun dia tak sudi bersolawat kepada aku sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat perbedaannya sangat kontras ya. Di Indonesia dengan di Timur Tengah sana, masyarakat Arab umumnya tatkala mendengar nama Muhammad semua berseloroh sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Tatkala mendengar nama-nama gelar untuk beliau seperti Al-Amin, maka semua berkata sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut Jaddul Husaini, kakek dari Hasan dan Husain, mereka menyebut sallallahu alaihi wasallam. Disebut kunyah beliau Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim, mereka juga menyebut sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita mengklaim cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bahkan bagian terkecil dari cintanya tidak dia lakukan, yaitu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab, ada nama Ubay banyak di zaman Nabi, populer lah zaman saat itu, namanya pasaran. Tapi dari sekian Ubay, sahabat yang sangat mulia, dia bernama Ubay bin Ka'ab. Hati-hati jangan tertukar dengan Ubay yang lain. Ya, ada Abdullah bin Ubay bin Salul, itu pembohongnya orang munafik. Ada Ubay bin Khalaf, itu kata Nabi adalah orang-orang kafir atau di antara pentolan kafir Quraisy yang masuk neraka jahanam, yang mana umatnya yang tidak menjaga sholat 5 waktu nanti akan reuni sama Ubay bin Khalaf itu, kata Nabi. Nabi yang bilang, barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, maka dia nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama siapa? Bersama Ubay bin Khalaf, pembohongnya orang kafir Quraisy, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun. Ini tokoh semua di zaman. Iya, tokoh semua di masanya, tapi mereka ahli neraka. Ada ibu-ibu yang mau dikumpulkan sama Qarun, padahal sekarang ngefans banget sama harta Qarun. Semua pengen dapat harta Qarun, tapi di yaumil qiyamah siapa yang mau membersamai Qarun di neraka jahanam? Tetapi Qarun ini dia asalnya muslim loh jemaah. Dia masih kerabatnya Nabi Musa. Ini orang dalam, ini dia, orang dalam beliau. Ya, beliau punya
biru itu ya masih kerabatnya Nabi Musa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau Qasasul Anbiya, Tafsir Al-Qur'anil Azim, dan kitab beliau yang lain seperti Al-Bidayah wan Nihayah, beliau sampaikan Qarun itu masih sepupuan dengan Nabi Musa, masih sepupuan. Nabi Musa bin Imran, ayahnya bernama Imran. Qarun dia bernama siapa? Qarun bin Yashar. Yashar dan Imran kakak beradik, sama-sama anak dari Qohath namanya. Jadi kakeknya sama. Ya ini namanya sepupu. Dan dia min ahadi qurra'i Bani Israel, termasuk di antara penghafal kitab Taurat dari zaman Bani Israel. Ini ibarat hafiz Quran 30 juz, punya kekayaan yang banyak. Ini kan tipe orang-orang yang disebut buronan mertua. Semua pengen nuduh mantu Qarun itu semua, tapi dia ahli neraka. Ya, mau nggak kira-kira nih? Lah, jadi 4 orang tuh tokoh yang kami sebut tadi. Siapa mereka? Fir'aun. Aduh, daftar kriminalnya udah nggak kehitung gitu. Kalau kita list itu dari ngalor sampai itu udah habis gitu. Ya kan? Ada Haman, menteri besarnya atau perdana menterinya. Ada Qarun tadi disebut, dan ada Ubay bin Khalaf. Ini orang-orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu. Padahal acara Forkomas mah hadir, subuhnya nggak hadir. Padahal rapat DKM hadir. Sengaja rapat dibikin pada sholatnya kagak datang. Pas rapat baru muncul. Dugaan kuat dia nanti di hari kiamat reuninya sama ketua DKM depannya, wakilnya di sebelah, sekretaris, jamaah masjidnya. Dan tapi pas lagi dibangkitkan, loh depannya Fir'aun, sebelah sini ada Qarun, sebelah kanan ada Haman, belakang ada Ubay. Ternyata karena tidak menjaga sholat 5 waktu. Wal-'iyadzu billah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari perbuatan tersebut. Ya. Nah, kembali kepada kisah Ubay tadi, sahabat Nabi yang paling paham dengan Quran itu namanya Ubay. Kata Nabi, wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab. Sahabatku yang paling bagus hafalannya, bagus tajwidnya, bacaannya indah, dan itu diangkat menjadi imam salat tarawih di zaman Umar bin Al-Khattab. Namanya Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay ini pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, sesungguhnya aku sering banget bersolawat kepadamu di setiap hari." Kata Ubay. Sedangkan beliau hafiz Quran 30 juz. Tuh, bayangkan dalam satu hari berapa jam yang harus dia sisihkan untuk murojaah Al-Quran. 1 juz butuh berapa? 45 menit mungkin. Ini pun kalau baca yang cepat. Oh, setengah jam versi Argo apa tuh? Nah, cepat lagi tuh. 1 jam, nah itu standarnya tuh dengan tajwid yang bagus lah. Ya, 45 sampai 1 jam. Orang yang hafiz Quran dalam 1 hari, misalkan dia murojaah, taruhlah ikuti seperti rekomendasi Nabi, dalam 1 pekan 1 Quran selesai. 30 juz. Rumusnya itu fami bisyaukin, mulutku sangat rindu membaca Quran. Fa itu Al-Fatih. Berarti hari pertama dari Al-Fatihah. Fami huruf mim itu Al-Ma'i. Berarti hari kedua itu dimulai dari Al-Ma'i. Berarti hari pertama dari Al-Fatihah sampai An-Nisa. Berapa juz itu jamaah? Itu udah hampir 1/5 Al-Quran itu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, ya, Al-Imran. Bayangkan Al-Baqarah 286 ayat,
Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Di total ditambah dengan Al-Fatihah 7 ayat. Itu satu hari itu jamaah. Dan Rasul pernah membaca Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran bukan dalam satu kali sholat, tapi dalam satu rakaat saja. Rasa-rasanya kalau Allah sebutkan kriteria orang beriman dalam surat Al-Anfal surat 8 ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, dibacakan ayat Quran, orang beriman itu hatinya bergetar. Kalau kita ini masih golongan yang gemeteran kakinya, begitu panjang bayangan. Dan yang bisa ya mengimbangi Nabi saat itu cuma satu sahabat, namanya Huzaifah bin Yaman. Dan dia meriwayatkan gitu, saya sholat sama Nabi, Nabi baca Al-Baqarah, dugaan saya mah 100 ayat doang. Ternyata diterusin lewat 101, 102, 103, dugaan dia paling Al-Baqarah selesai ruku. Ternyata sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Ternyata dilanjut sama Nabi, dugaan meleset. Udahlah Huzaifah, saya nggak mau duga lagi. Dalam hati tuh ya, udah nggak bisa duga lagi. Ternyata Nabi loncat ke An-Nisa dulu. Lepas An-Nisa habis 176 ayat, yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah, dan seterusnya Nabi membaca lagi Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Ali Imran. Setelah 3 surat terpanjang dalam Quran itu dibaca, baru Nabi ruku. Dan ujian belum berhenti sampai situ. Dikira Huzaifah ruku itu sembari istirahat lah. Ternyata durasi ruku Nabi, kata Huzaifah, hampir sama dengan berdirinya. Aduh, gimana nih jamaah performance nih? Kita mulai tarawih tahun ini kayak gini nih, seperti salat Nabi. Gimana jamaah yang sudah lolita nih, yang sudah lolos 50 tahun, yang sudah pengampuran ini, ya? Oh, di kita kan satu halaman lewat udah banyak yang batuk gitu. Ngasih kode sama imam gitu. Nah ini contoh orang kalau sudah hafal Quran, dia bisa menikmati setiap ayat-ayat yang dia baca. Rasul menikmati itu. Makanya kan wajar kalau kaki Nabi bengkak-bengkak gitu. Kita kan bengkak-bengkak kalau lagi emosi gitu ya. Nabi SAW hatinya itu luar biasa. Baca Quran begitu panjang. Maka sahabat Ubay, bayangin dia habis Quran, yang mirip-mirip lah sama Nabi gitu. Sehari berapa waktu yang diinvestasikan buat baca Quran. Tapi walaupun habis Quran, beliau respeknya sama Nabi luar biasa. Maka beliau bilang, saya walaupun hafal Quran ya Rasul, saya tetap bersolawat kepadamu banyak sekali. Kiranya berapa lama durasi yang saya perlukan buat bersolawat kepadamu ya Rasul? Engkau rekomendasikan 1 kali 24 jam, berapa jam nih saya solawat sama kamu? Maka dia bilang, dia terserah kamu banyak. Maka Ubay menawarkan, kalau gitu ya Rasul, ar-rubu, gimana kalau 1/4 yang saya punya 1 kali 24 jam? Kalau 1/4 berapa? 6 jam. 6 jam saya siap ya Rasul, duduk hanya untuk sholawat kepadamu, gak ada baca yang lain. Apa kata Rasulullah? Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak. Hei Ubay, terserah kamu, sekarangmu lah. Tapi kalau kamu mau nambah, maka itu menjadi kebaikan yang kembali buatmu sendiri. Rasul nggak mendapat kebaikan sedikit pun. Untungnya buat siapa? Salawat pada Nabi. Buat yang bersolawat. Jangan dipikir Nabi menjadi beruntung dengan salawat kita. Jangan dipikir Nabi menjadi mulia dengan salawat kita. Karena Allah dan para malaikat sebelum kita bersolawat,
mereka sudah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sebelum kita umatnya memuliakan Nabi kita, Allah dan para malaikat sudah memuliakan siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak berkurang sedikit pun kadar kemuliaan Nabi kalau kita nggak ada satupun yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi tegaskan, kalau kau lakukan itu kebaikan buat kamu sendiri. Maka tahu baik kalau gitu ya Rasul, setengah hari yang saya punya saya dedikasikan khusus buat sholawat kepadamu saja. 12 jam. Dari yang tadinya 6 jam dia majukan, dia naikkan jadi 12. Maka kata Nabi, "Masyita, terserah kamu. Kalau kamu mau tambah, itu menjadi kebaikan buatmu sendiri." Apa kata Ubay? Kalau gitu ya Rasul, sulusain 2/3 yang saya punya. 24 jam dibagi 3, berapa itu? 8. 2/3 nya berarti 16 jam, bayangin. Emang ada di antara kita yang sanggup 16 jam cuma buat sholawat pada Nabi? Ada tak? Gak ada, saya rasa. 16 jam buka medsos sih ya mungkin sah. Ya, scroll terus kan, waduh, berbagai platform sekarang macam-macam lagi. Ya, bahkan sekarang yang sudah nenek-nenek pun main TikTok. La haula wala quwwata illa billah. Ya. 16 jam saya siap bersolat padamu ya Rasul. Kata Nabi, terserah kamu. Kalau kamu mau tambah, itu menjadi kebaikan buatmu sendiri. Akhirnya Ubay berkata, kalau gitu ya Rasul, di semua waktu kosong yang aku punya, jadi dipotong waktu sholat, dipotong murojaah Quran, dipotong zikir pagi petang, dipotong zikir pada sholat, sisanya tuh semuanya diisi oleh Ubay hanya untuk apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban Rasulullah SAW? Idzan tufaham wa yughfaru laka dzambuk. Kalau memang demikian yang kamu lakukan wahai Ubay, Nabi gak bilang apa? Kamu gak proporsional kalau begitu. Harusnya la ilaha illallah perbanyak. Nabi gak bilang gitu. Harusnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Nah, Nabi gak bilang itu. Harusnya kau ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in, atau memakai yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Nabi gak bilang harusnya kau perbanyak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Ternyata hal itu diizinkan oleh Rasulullah SAW. Jika memang demikian, idzan tufahamu, semua urusan dan masalahmu dihandle sama Allah, termanage dengan rapi. Urusan rumah tangga, urusan di kantor, urusan bisnis, urusan kemasjidan, urusan forkomas, urusan macam-macam. Kalau kita yang handle ini suka nggak bagus, nggak rapi, banyak celahnya manusia. Kan kita tahu sama-sama, betul tidak? Betapa lemahnya kita sebagai manusia. Tapi kalau urusan kita semua dihandle sama Allah, permintaan kita nggak perlu kita ucapkan, Allah Maha tahu. Allah kasih itu dan tufahamu wa yughfaru laka dzambuk, bahkan dosa-dosamu dihapuskan oleh Allah. Sholawat kepada Rasulullah SAW. Ini ada dalam Sunan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ubay. Riwayatnya jelas, disahihkan banyak para muhadditsin. Tapi sering kita ini abai bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ngaku cinta sama Nabi, bagian terkecilnya tidak kita ambil, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal tidaklah seorang Nabi diutus ke atas muka bumi ini, melainkan pasti Nabi tersebut menyampaikan tentang kehadiran Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi dan Rasul memiliki kesamaan. Yang pertama, pasti semua Nabi dan Rasul mengkampanyekan tauhid. Nah, ini bukan kampanye pilkada nih. Nah, ini bukan ini tauhid. Ucapan la ilaha, semua itu. Maka semua Nabi dan
dan Rasul beragama Islam. Karena Islam itu agama yang dibawa Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi. Maka semua Nabi dan Rasul tidak ada yang tidak beragama Islam. Semuanya muslimin. Yang berbeda itu kan cuma apa? Syariat. Makanya jika ada yang mengatakan Nabi Muhammad membawa agama Islam, sepertinya perlu sedikit dikoreksi, perlu sedikit ditinjau ulang. Yang lebih tepat, beliau itu penyempurna agama Islam. Karena semua Nabi dan Rasul beragama Islam. Allah berfirman dalam surah An-Nahl surat 16 ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat ada seorang nabi maupun rasul, dan semuanya mengkampanyekan an ya'budullah, sembahlah Allah saja semata, wajtanibut taghut, jauhkanlah diri dari taghut, segala hal-hal yang bisa menyekutukan Allah. Dakwah Nabi itu sama, yaitu tauhid dan menjauhkan dari syirik. Yang kedua, kesamaan para nabi dan rasul adalah mereka mengingatkan tentang kehadiran ujian terberat sepanjang sejarah dunia ini ada, yaitu kehadiran Dajjal, jamaah. Yang mana Dajjal junior sekarang udah makin banyak bermunculan. Iya, Dajjal junior. Mereka sedang menanti Dajjal senior tuh. Siapa sih Dajjal junior? Kan kata Nabi, mamin nabiyyin, tidaklah setiap nabi, kata Nabi, illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab, melainkan pasti dia akan mengingatkan umatnya tentang al-a'war, si mata picek, dia al-kadzdzab, dan dia pendusta. Jadi Dajjal itu artinya pendusta. Lihat sekarang ada yang berdusta, ngaku-ngaku bisa ngelobi malaikat. Munkar dan Nakir pun bisa dia lobi, jamaah. Orang dalam nih. Dia bilang kepada jamaah seperti ini, jamaah ramai. Dia bilang apa? Tempo hari, kata tempo hari itu. Salah satu jamaah kita yang wafat, ketika dikuburkan, Munkar dan Nakir mendatanginya mau menanyakan. Saya bilang, tunggu dulu. Oh, dia jamaah kita. Disuruh sebut namanya dia itu. Munkar dan Nakir nggak akan menanyakan macam-macam, katanya. Ini benar atau bohong? Hah, jamaah? Ini benar atau bohong? Dusta atau kebenaran ini? Dusta, jamaah. Coba bayangin, Munkar Nakir bisa dilobi. Emang pejabat? Emang dikasih amplop? Nggak bisa. Malaikat itu hanya taat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu. Kaidah malaikat itu disebutkan dalam surat At-Tahrim, surat 66, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak akan bermaksiat pada Allah dan hanya taat kepada siapa? Allah. Siapa manusia zaman now yang bisa melobi Munkar dan Nakir? Ada yang katanya bisa manggil Jibril, Jibril turun, Jibril suruh turun, Wah, zaman sekarang banyak sekali nih pembodohan terhadap umat. Ngaku-ngaku bisa mengetahui yang gaib. Padahal Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala, ibunda orang beriman semuanya, beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan 3 hal, faqad a'zama 'ala Allahil fariyah, maka dia telah berdusta kepada Allah dengan kedustaan yang sangat berat. Di antaranya apa? Barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mengetahui apa yang terjadi di esok hari, maka dia telah berdusta atas nama Allah dengan kedustaan yang sangat berat. Kecuali kalau Nabi dapat
wahyu, besok apa, nah itu baru Nabi tahu. Tapi secara umum Nabi tidak mengetahui apa yang gaib. Kalau Nabi aja nggak tahu, pemimpin para Nabi dan Rasul aja nggak ngerti, lo kok bisa orang sekarang ngaku-ngaku dia tahu? Ya, akhirnya apa? Akhirnya ketika Jumatan, tidak kelihatan nih, dia bilang apa? Jasad Abah di sini, ruh Abah ada di depan Ka'bah. Oh, akhirnya sudah mulai nih, makin menyimpang tuh. Makin apa? Makin keblinger, makin keluar dari syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengaku sehari 70 kali Isra dan Mi'raj. 70 kali jamaah. Ya Allah, minum obat aja kata dokter 3 kali. Overdosis kalau kelebihan ini 70 kali. Nabi kita semua hidup cuma 1 kali. Ini sehari 70 kali. Nabi kita menerima oleh-oleh sholat di mawar cuma dengan sekali. Ini kalau 70 kali harus sholat berapa kali? Hitung itu kalkulasi 70 kali 5. Sekarang begitu. Inilah contoh kata Nabi para dajjal juni. Makanya Nabi pernah bilang tidaklah terjadi kiamat sampai muncul dajjajilun. Nabi yang bilang dajjajilun itu dajjal yang banyak, yaitu dajjal junior sebelum datang dajjal yang aslinya. Maka kata Nabi, semua Nabi dan Rasul dari Nabi Adam sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW pasti pernah mengingatkan umatnya tentang bahaya dajjal. Nah, di antara kesamaan para Nabi dan Rasul berikutnya adalah semua akan membaiat Rasulullah Muhammad SAW jika mereka diberi kesempatan berjumpa dengan Rasul di dunia. Sampai sebagian ulama mengatakan ketika Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran surat ketiga ayat 81, wa id akhadna minan nabiyyin, dan ingatlah Muhammad ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan rasul. Untuk apa ini? Ya, jika datang seorang rasul musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunah, rasul ini datang membenarkan semua yang kalian bawa, yaitu kalian sendiri para nabi dan rasul, tidak ada yang dikecualikan. Apakah kalian sudi untuk beriman kepada Rasul yang terakhir ini? La tu'minun nabi wa la tansurunna, bahkan kalian sudi enggak buat menyokong dan menolong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala la aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Allah tegaskan lagi, siap nggak kalian nih, hei Adam sampai dengan Nabi Isa, siap nggak kalian beriman pada Muhammad, berbaiat kepada Muhammad, menolong dakwahnya dia kalau kalian nanti berjumpa? Qalu aqrarna, mereka menjawab semua, kami siap diambil perjanjiannya. Sudah ada MOU itu antara Allah dengan para nabi dan Rasul. Jika dikaitkan dengan ayat yang lain, seperti misalkan di Al-A'raf ayat 172, semua ruh keturunan Nabi Adam pernah diambil perjanjiannya untuk bertauhid kepada Allah. Maka kata para ulama, seperti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya tentang ruh, ya, ternyata dari sekian ruh keturunan Nabi Adam ada ruh yang istimewa dan khusus, yaitu ruh para nabi dan rasul. Mereka ditambah lagi diambil perjanjiannya. Kalau yang lain umumnya cuma diambil perjanjian untuk beriman kepada Allah dan bertauhid kalau nanti sampai ke alam dunia, maka kalau ruh para nabi dan rasul ditambah perjanjiannya, yaitu siap nggak untuk menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata mereka siap dan sudi. Itu makanya Nabi pernah bilang, seandainya Musa ada di tengah kita, tidak ada jalan selain dia datang kepadaku dan beriman kepada itu, kata Nabi Muhammad SAW. Ini beberapa kesamaan para nabi dan rasul, sehingga semua nabi dan rasul pasti mengenal dengan Nabi Muhammad SAW. Dan reuni di alam ruh ini dilanjut
Ketika peristiwa Isra dan kita tahu semua, Nabi mengendarai buraq bersama malaikat Jibril. Dalam surah Al-Isra surah 17 ayat pertama kita hafal semua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di Masjidil Aqsa kata Nabi SAW, aku tambatkan ikatan pada buraq ke tempat yang biasa diikat oleh para nabi dan rasul. Artinya apa? Sebenarnya buraq ini bukan kendaraan khusus, sudah pernah digunakan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Bahkan dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan Nabi SAW mengatakan begini, ketika buraq diperintahkan oleh Jibril untuk tunduk kepada Nabi SAW, sempat dia nampak seperti seakan-akan liar. Kan dia kan seperti binatang, Allah alam seperti apa. Nabi cuma ngasih tahu size-nya aja, yaitu dia lebih besar dari keledai dan dia nggak lebih besar dari bighal. Bighal itu peranakan keledai dengan kuda, perkawinan kuda dengan keledai, namanya bighal. Ya, antara itu besarnya. Nabi nggak bilang bersayap loh, nggak tahu kenapa banyak yang mengilustrasikan dia bersayap. Nabi cuma bilang satu langkah dia, maka sejauh mata teman sudah sampai, saking cepatnya. Tidak ada Nabi bilang dia bentuknya kuda berwarna putih bersayap, ada tanduknya satu. Ya Allah, ini sebenarnya sudah pelanggaran ini. Iya, karena bersama saja mengilustrasikan dia tahu yang gaib, dan masalah gaib itu kita kembalikan kepada data. Ngomong politik by data, ngomong semua sama harus pakai data. Ngomong agama data kita Quran dan Sunnah. Kecuali kalau ada ijma di tengah ulama tentang hal itu. Kecuali kalau ada opini dari sahabat, bolehlah kita ambil opini mereka. Aman itu perkataan-perkataan para sahabat. Tapi nggak ada itu. Sehingga yang sekarang mengilustrasikan begitu, ya lebay lah. Tapi kita yakini bahwasannya begitu cepatnya buraq. Dari nama itu jelas. Yang berkata dari kata al-barq. Barq itu artinya kilat. Yakatul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir saja kilat menyambar pandangan mereka. Di dalam Quran kan ada surat Ar-Ra'd ya. Kalau Ar-Ra'd itu suaranya itu, surat 13 itu, gunturnya, gemuruhnya. Dan dalam ayat 13-nya disebutkan wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ar-Ra'd itu sebenarnya adalah kilat yang bertasbih kepada Allah. Kalau Ibnu Abbas menafsirkan itu suara malaikat yang mengatur hujan. Ya, jadi betapa cepat kan kilat, kecepatan cahaya buraq, begitulah kira-kira. Terus kata Nabi, aku tambahkan di tempat biasa para nabi dan rasul mengikatkan buraq. Beberapa ulama-ulama besar, ya sebut saja Imam Ibnu Katsir, lagi-lagi kita sebut dalam kitab Bidayah wa Nihayah menyampaikan buraq ini pun pernah digunakan oleh Nabi Ibrahim. Tatkala beliau mengunjungi putranya Ismail, beliau ada di mana? Di negeri Syam, lebih tepatnya di Palestina, di Baitul Maqdis, dengan putranya Ishaq. Berkunjung kemana? Ke Mekah, ke putranya yang bernama Ismail. Nah itu pakai buraq, sebagian orang mengatakan demikian. Nah sampai di Masjidil Aqsa, disitulah beliau dipersilahkan oleh semua nabi dan rasul untuk menjadi imam sholat. Kurang jelas apa ya? Semuanya menunjukkan memang semua nabi dan rasul mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad. Beliau Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Ya, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Jam 6:30 kurang 5, sampai 6:30. Ya, gimana nih? Masih siap jemaah? 5 menit lagi. Ya, ini ada tanya jawab kan? Saya udah lama banget gak di Forkomas ini, udah lama banget jadi gak tahu lagi biasanya gimana ya. Ini masih ada waktu? Masih ada 5 menit lagi? Ya. Sepakat ya Pak? Ya. 5 menit lagi? 5 menit lagi ya. Baik jemaah saya mulai pada Allah SWT. Saya ingin membuat pertanyaan begitu mulianya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di dalam Al-Quranul Karim
ada seorang nabi yang namanya paling banyak disebutkan dalam Al-Quran ini. Data statistik menyebutkan 100. Kalau perakiraan dia sebut saja nggak kurang dari 136 kali, mungkin lebih ya, dari surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Nabi ini disebut pertama kali surah Al-Baqarah, karena di Al-Fatihah nggak ada disebut Nabi ya. Di dalam surah Al-Fatihah nggak ada disebut satu Nabi pun. Di An-Nas juga nggak ada. Nabi ini terakhir disebut di dalam surat Al-A'la. Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Para ulama mufassir mengatakan di antara faidah kenapa Nabi Musa yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, karena betapa persisnya Nabi Muhammad SAW ujian yang akan beliau hadapi dengan Nabimu persis. Musuh dari eksternal ada, musuh dari internal juga ada. Kita lihat tidak, Qarun itu adalah musuh internal, betul tidak? Ya. Asalnya jamaah Nabi Musa. Samiri itu juga jamaah Nabi Musa itu. Nabi Musa tinggalkan 40 hari 40 malam. Beliau ingin mendapat kitab Taurat di mana itu? Di Gunung Sinai. Alhamdulillah dulu saya pernah ke sana waktu kuliah. Ya, menghayati gimana ya rasanya itu Nabi Musa, dan saya rame-rame sama mahasiswa lain. Nabi Musa sendirian, belum ada lampu saja, listrik belum ada bayarnya. Dan boleh dikatakan di Sinai itu memang pendek dibandingkan gunung, ya kayak bukit kecil aja lah, tapi bebatuan jalan dan batu-batu ini tajam. Nah, kalau bulan Januari, Desember itu puncak-puncak musim dingin di Mesir itu, wah dinginnya luar biasa. Ya. Jadi pulang-pulang dari sana bawa alwah, bawa papan-papan itu yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Tapi beliau melihat Bani Israel sudah menyembah patung berbentuk anak sapi atau al-ijl sebutannya, berbahankan material emas dari perhiasan-perhiasan yang dikumpulkan oleh Bani Israel. Sama Samiri diisi jin sehingga bisa berbicara. Dalam surat Toha disebutkan ditambahkan dengan tanah, yang mana dulu tanah ini pernah dipijat oleh malaikat Jibril ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tanah bekas pijakan malaikat Jibril diambil sama dia, disatukan, dimix. Maka Nabi Musa kaget sekali, ya Allah, Bani Israel gimana? Udah melihat langsung pembelahan Laut Merah di depan mata lagi. Sudah menyaksikan langsung tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi sudah menyaksikan langsung mukjizat Nabi. Makanya kan hebatnya umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan umat terdahulu apa? Semua umat Nabi menyaksikan Nabinya, betul tidak? Semua umat Nabi sebelum Nabi Muhammad menyaksikan mukjizat Rasulnya. Semua menjadi saksi sejarah turun wahyu kepada Nabinya. Tapi kita nih generasi akhir zaman, Nabi Muhammad nggak kita lihat, mukjizatnya nggak kita saksikan. Ayat Quran sudah tertulis di mushaf doang. Kita bukan saksi sejarah ketika turun, tapi kita mau dan sudi beriman kepada Nabi Muhammad. Hebat gak iman Nabi Muhammad? Makanya pantas kan Nabi bilang nahnul akhirunal awwalun. Kita semua ini umat Nabi Muhammad, generasi yang paling terakhir menempati bumi ini, tapi al-awwalun yang paling pertama masuk surga. Yakin gak? Pede banget ya. Pede banget sih. Yakin insyaallah? Untuk bagian ini kita harus yakin. Bolehlah kita kepedean di bagiannya. Kita nih yang masuk surga awal-awal, insya karena Nabi yang bilang, dan janji Nabi tidak akan pernah diingkari. Coba ya. Ini saya baru menyebut perbandingan itu sangat tujuh. Baik, teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditutup dengan ya. Baik, marilah kita sama-sama memanjatkan doa dan harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa baik kita. Allah muliakan kita semua.
Sebelumnya mari kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna 'abiduk banu 'abiduk banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk 'adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw istaghfarta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa qa'idana ila jannatika an-na'im ma'al ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Jabbar, ya Mutakabbir, mohon agar Engkau tidak memisahkan kami dari majlis ini, melainkan Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, memuliakan kedua orang tua kami ya Allah. Mohon di antara kami yang masih berkesempatan berjumpa dengan keduanya agar Engkau berikan karunia mampu untuk berbakti kepada mereka. Dan siapapun di antara kami ya Allah yang telah kehilangan mereka, mohon agar Engkau muliakan mereka di alam barzakh sana. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah, karuniakan nikmat terbaik darimu di alam barzakh sana ya Allah. Tampilkan kedudukan surga mereka yang akan mereka duduki dan tempati nanti ya Allah. Dan mohon agar Engkau kumpulkan kami kembali bersama dengan mereka ya Allah. Satukan kami di dalam surga Firdausmu yang tertinggi Allah. Masukkan kami semua ke dalam surga Firdausmu tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma adkhilna jannatal firdausil a'la min ghairi munaqashatil hisabi wa sabiqatil adab. Ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Jabbar, ya Mutakabbir, mohon agar Engkau jadikan anak-anak kami, putra-putri kami, keponakan-keponakan kami, cucu-cucu kami, keturunan kami seluruhnya menjadi solihin dan solihat. Mohon agar Engkau jadikan mereka ahlul Quran ya Allah. Satukan pada tubuh mereka Al-Quran Karim, alirkan pada darah mereka Al-Quran Karim, tumbuhkan pada daging dan tulang mereka Al-Quran Karim. Jadikan akhlak mereka akhlak yang Qur'ani ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Jabbar, ya Mutakabbir, mohon agar Engkau berikan pertolonganmu, kemenanganmu kepada saudara-saudara kami muslimin dan muslimah di Palestina sana ya Allah. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina wal murabitina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa la tansur alaihim. Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fathan qariba waftah lahum fathan mubina. Ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Jabbar, ya Mutakabbir, jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang aman dan sentosa. Ij'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin warzuqna imaman adila warzuqna imaman adilan salihan warzuqna imaman adilan salihan muslihan li ummatil Islam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah, harir al-masjid al-aqsa min al-yahudi sahbiyin. Allahumma harir al-masjid al-aqsa min al-yahudi sahbiyin ya Allah. Allahumma man arada bil islam wal muslimin wa masjidina masjid al-aqsa khairan fawaffiqhu li kulli khair. Wa man arada bil islam wal muslimin wa masjidina masjid al-aqsa su'an faj'al kaidahu fi nahrihi waj'al tadmirahu fi tadbirihi. Allahumma la tarfa' lahum ar-rayah
لهم الغاية واجعلهم للعالمين عبرة وآية ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, video. Agungkan